Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian mulia dengan manhaj salaf. Dan kita masih dalam bab ke-7 tentang sifat-sifat seorang salafi. Sekarang masuk dalam poin ke-8 saja. Sedikit mengulang dari pertemuan yang sebelumnya, yang sebenarnya 8 ini sudah terbahas sedikit. Kata penulis, sifat seorang salafi yang ke-8 adalah tidak boleh fanatik, melainkan hanya kepada firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau dalam bahasa kita mungkin bukan dikatakan tidak fanatik, melainkan bisa juga dikatakan hanya ittiba pada firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau sudah ada perkataan Allah, sudah ada sunnah Rasulullah, maka tidak bisa dipertentangkan dengan yang selain keduanya. Tidak boleh diadu. Tidak boleh misalnya di dalam Al-Quran berkata A, lalu kemudian kita bilang, tapi ada ustadz bilang B. Atau di dalam sunnah dikatakan A, tapi keputusan Dewan Pusat berkata B. Disebutkan di buku ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, wattaqullaha innallaha samii'un 'alim." Wahai orang-orang beriman, jangan dahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Makanya para ulama salaf bersepakat, bila sudah ada hadis yang sahih, maka itulah mazhab mereka. Tidak boleh dipertentangkan dengan yang selain keduanya. Pernah suatu hari seseorang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia bertanya tentang masalah haji. Ada satu masalah fikih berkenaan dengan haji. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Setelah disebutkan Rasulullah SAW bersabda, yang nanya ini kemudian menentangnya dengan perkataan, tapi saya pernah dengar Umar bin Khattab berkata. Maka Ibnu Abbas mengatakan, saya seolah-olah melihat ada batu dilempar dari langit jatuh ke kepalamu. Seolah-olah saya melihat ada batu dilempar dari langit jatuh ke kepalamu. Aku bilang Rasulullah SAW bersabda, malah kamu tentang dengan perkataan Umar. Jangankan perkataan Dewan Pusat, jangan perkataan ustadz kesayangan, ustadz kesukaan. Dengan Umar saja tidak layak perkataan Nabi ditentang ya, dengan yang selainnya. Makanya Al-Imam Malik juga mengatakan, perkataan itu al-kalamu yu'khadhu wa yurad illa sahib hadzal qabr. Perkataan itu boleh kita terima, boleh kita tolak, ditimbang-timbang itu boleh. Kecuali kalau yang ngomong ini, yang punya kubur. Siapa yang dimaksud? Rasulullah. Karena beliau itu adalah pengajar di zaman dahulu, imamnya Madinah. Maka beliau memberikan pengajian di dekatnya kubur Nabi. Maka dia berkata, kecuali yang ada di kubur ini. Perkataan Nabi ini tidak bisa ditentang. Perkataannya hanya di yukhal wala yurad.
Hanya diambil dan tidak boleh ditolak. Ada beberapa perkataan dalam bentuk syair, tapi kita cukupkan sedikit saja. Imam Abu Hanifah berkata, tidak patut orang Islam mengambil pendapatku sebelum menghadapkannya terlebih dahulu dengan kitab dan hadis. Dengan Al-Quran dan hadis. Kalau cocok baru diambil. Kata Imam Malik, Imam Darul Hijrah, yaitu Madinah, ya, sambil memberikan isyarat ke kubur Nabi, setiap perkataan itu bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali kalau yang bicara itu adalah Rasul yang menghuni di kubur ini. Imam Syafi'i mengatakan, jika kamu melihat perkataanku menyelisih hadis, maka buang perkataanku ke tembok. Kata Imam Ahmad, jangan kamu tulis perkataanku, tapi yang ditulis adalah sumbernya. Maksudnya perkataanku ini dalilnya apa? Yang diingat itu adalah dalilnya. Maka ini juga beberapa kali di kajian saya sampaikan, kajian-kajian bertahun-tahun yang kemarin, baik di BDI atau kajian Mulia Manah Salaf waktu dulu di An-Nasai, saya katakan bahwa perkataan Ustadz itu bukan dalil. Dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah di balik perkataannya Ustadz. Maka kalau teman-teman ditanya suatu masalah oleh keluarganya, oleh temannya, bolehkah kita melakukan ini, bolehkah kita melakukan itu? Maka belum dikatakan berdalil bila kita cuma berkata, katanya Ustadz Anu boleh, katanya Ustadz Anu tidak boleh. Karena baru bisa dikatakan dalil itu belum pada level itu, melainkan lebih dalam lagi. Ustadz itu berkata demikian, dalilnya apa? Maka yang lebih tepat adalah kalau kita berkata, sebatas yang aku tahu, yang pernah aku dengar dari ceramahnya Ustadz Anu, jawabannya itu boleh. Karena Rasulullah bersabda. Hanya saja mungkin level pemahaman kita di zaman sekarang tidak seperti zaman dahulu. Kalau di zaman sekarang, kita mungkin tidak selalu mengingat dalil-dalil yang disampaikan oleh para ustadz. Ya paling tidak dalam kelemahan ilmu kita bilang, aku pernah mendengar ustadz berkata begini, dalilnya itu kurang lebih bunyinya begini, nanti kalau kamu mau bersabar, aku carikan bukunya nanti besok kutunjukkan. Karena aku juga belum hafal dalilnya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, sifat yang ke-9. Seorang salafi itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kata penulis, seorang muslim salafi mengingkari cara-cara syirik dan bid'ah dari kalangan sufiyah dan yang selain mereka, dan mengingkari kelompok-kelompok yang mengajak kepada kemusyrikan dan kebid'ahan yang memecah belah umat. Artinya, kalau mereka mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, dan orang-orang yang mendakwahkannya, itu bukan karena seorang salafi, misalnya ada yang bilang itu karena pansos, pengen terkenal juga, maka yang dibantah adalah orang-orang yang terkenal. Karena seorang salafi bukan itu yang diinginkan. Ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf, mereka dalam kajian-kajiannya kadang menyinggung amalan yang sering diajarkan oleh sebagian ustadz-ustadz yang mungkin notabene terkenal, adalah dalam rangka supaya kaum muslimin menghindari perbuatan-perbuatan yang salah. Bukan karena numpang manjat biar terkenal juga. Tapi kenapa yang dibantah yang terkenal? Ya karena kebetulan yang terkenal ini dikonsumsi oleh masyarakat dengan jumlah luas, sehingga dikhawatirkan yang jatuh ke dalam kemusyrikan dan kebid'ahan juga banyak orang. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Kamu umat Islam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Kenapa kamu dikatakan sebaik-baik umat? Karena kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Maka jemaah yang dirahmati Allah, boleh dicatat-catatlah dekat-dekat situ.
catat bahwa kritik yang kita sampaikan adalah bentuk amar ma'ruf nahi mungkar kepada kaum muslimin. Bukan untuk menang-menangan. Bukan untuk merasa diri benar sendiri. Tapi ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya kebaikan itu dikerjakan oleh kaum muslimin. Sedangkan kemungkaran berupa syirik dan bid'ah itu ditinggalkan. Tanggal 10 Januari yang lalu kami ikut daurah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Beliau punya buku yang bagus banget. Saya belum tahu apakah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau belum. Dan saya belum berencana ke arah sana. Tapi yang jelas buku itu kalau kita pelajari, Masya Allah. Ternyata soal amar ma'ruf nahi mungkar itu bahasanya luas dan banyak rincian. Nah ini kita juga perlu tahu teman-teman. Perhatikan ya. Amar ma'ruf itu artinya mengajak kepada kebaikan. Nahi mungkar itu artinya mencegah kaum muslimin berbuat kemungkaran. Sampai sini paham? Kebanyakan orang setelah tahu kebaikan lalu mereka dakwahkan dengan cara yang tidak ma'ruf. Ngajak yang ma'ruf, tapi bukan dengan cara yang ma'ruf. Setelah mereka tahu ada kemungkaran, bahwa ini tidak diperbolehkan, ini termasuk kemungkaran yang harus ditinggalkan, mereka ajak kaum muslimin untuk meninggalkannya, tapi dengan cara yang lebih mungkar daripada yang mereka ingin cegah. Seperti mereka ingin mencegah supaya negara ini tidak dikuasai oleh asing. Ingin mencegah kemungkaran bahwa lapangan pekerjaan di negeri ini harus dinikmati oleh pribumi. Oke, baik. Ternyata caranya adalah menghasut pemerintah di mimbar-mimbar Jumat. Menghasut supaya orang membenci. Menggalang kekuatan, lalu kemudian mengajak orang untuk memberontak. Cara yang ditimbulkan tidak ma'ruf, bahkan cenderung akan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar lagi daripada yang ingin dicegah. Lagi pula kalau kita kembalikan kepada kaidah syar'i, apa sih hukumnya bermuamalah dengan orang kafir dari luar negeri? Bukankah di zaman Nabi sudah ada? Bukankah ada muamalah yang terjadi di antara Nabi SAW dengan orang-orang kafir di sekitaran beliau? Ya. Yang saya kagum dari apa yang kita pelajari dari kajian bersama Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili kemarin adalah ternyata ada juga yang namanya mengajak orang kepada yang ma'ruf, ternyata itu bukan ma'ruf. Mencegah orang dari yang mungkar, ternyata yang dikatakan mungkar itu bukan mungkar. Sehingga beliau mengatakan di salah satu bagian dari kitabnya itu, di bagian-bagian akhir, termasuk di antara kesalahan dalam amar ma'ruf nahi mungkar adalah mengajak kepada sesuatu yang sejatinya bukan ma'ruf, dan mencegah dari yang sesuatu yang aslinya bukan mungkar. Kemudian saya mencoba-coba cari contoh-contoh kekinian. Contohnya apa? Misalnya peci nasional yang hitam, kotak. Beberapa tahun yang lalu saya mendengar ada sebagian ustadz, dia mengatakan bahwa peci hitam, kotak itu bid'ah. Jadi harusnya ditinggalkan. Padahal kalau kita rinci lagi, masalah peci bentuk apa ini namanya? Tutup kepala, itu masalah adat istiadat atau masalah ibadat? Adat istiadat. Jadi kalau ada orang mau pakai peci bulat seperti saya, ada yang mau pakai peci kotak,
Ada yang mau pakai peci haji yang putih. Ada yang mau peci daerah. Apa itu? Bugis. Peci Bugis. Gimana beli? Ya. Mau pakai peci Dayak itu. Yang depannya lancip, belakangnya bengkok. Melengkung. Tidak ada masalah. Di Saudi orang pakai kutroh. Di Dubai kutrohnya diikat ke belakang. Di Yaman di belakang lalu dibentuk. Itu semua adalah perhiasan daerah setempat masing-masing. Lalu kita mengatakan peci hitam itu bid'ah, tasyabbuh dengan orang Indonesia yang ahli bid'ah. Padahal itu adalah masalah adat istiadat. Diingkari seperti mungkar padahal bukan kemungkaran. Ya. Atau itu adalah masalah ijtihadiyah yang para ulama membahasnya di zaman kita sekarang yang tidak dibahas di zaman dahulu. Lalu sebagian ada yang mengatakan, oh ini masuk dalam hukum yang terlarang. Oh ini termasuk yang dibolehkan. Contohnya kajian pakai kamera. Direkam lalu kemudian disebarkan dalam bentuk video. Dulu para ulama ketika belum melihat maslahatnya, mereka menganggap ini adalah bagian dari hukum menggambar makhluk bernyawa. Jadi mereka kalau di video tidak mau, di foto tidak mau. Kecuali darurat seperti bikin KTP atau paspor. Belakangan para ulama kita lihat live Facebook. Live di TV1 Saudi. Mau Syekh Shalih bin Fauzan pun iya. Yang sering dicatut namanya. Untuk kemudian memerangi orang-orang yang berdakwah dengan kamera. Padahal Syekh Shalih bin Fauzan punya page resmi Facebook. Beliau juga siaran di pagi hari. Dan di depan beliau itu kamera. Kalau memang itu tidak boleh, pasti beliau akan larang. Dan seandainya pun beliau melarang, beliau juga bukan ulama satu-satunya di negeri kita, di dunia saat ini yang kita bisa timbang perkataannya untuk dijadikan rujukan. Ada mufti Saudi, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Ada para ulama ahli usul seperti Syekh Sa'ad Asy-Syatri. Salah satu yang ahli fikih Syekh Sa'ad Al-Khathlan. Masih banyak lagi. Kita bisa merujuk kepada mereka, bertanya, menimbang bagaimana dalil masing-masing. Ternyata sebagian orang mengingkari padahal dia bukan mungkar menurut ijtihad sebagian ulama. Begitu. Atau contoh yang lain, mengajak orang kepada yang ma'ruf padahal sejatinya di dalam Islam itu juga bukan sesuatu yang ma'ruf. Itu biasa saja adat istiadat. Seperti sebagian orang berkata, selayaknya orang itu berobat dengan, sebut nama enggak ya? Tidak apa-apa ya kan di record. Kalau mau berobat dengan lalu kemudian dikletek-kletek dan secara dalam hati kita itu adalah adat istiadat, itu adalah salah satu metode pengobatan, tidak apa-apa. Tapi lalu kemudian didakwahkan seolah-olah itu adalah sunnah yang harusnya dikerjakan, maka itu mengajak kepada yang ma'ruf padahal dia bukan ma'ruf. Ada orang bikin diet ala Nabi SAW. Nah ternyata ketika dilihat apa saja komposisi diet ala Nabi ini, tempe. Apa iya ada riwayat Nabi makan tempe? Kalau kita cuma mau bilang tempe itu bagus karena itu ada protein nabatinya, tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian disangkut pautkan dengan ala Nabi seolah-olah makan tempe itu jadi sunnah dan berpahala, maka ini ngaco. Ini seolah-olah mengajak kepada yang ma'ruf padahal dia bukan ma'ruf, dia biasa saja. Ini jadinya ghulu, berlebih-lebihan dalam ma'ruf, yaitu mengajak kepada hal yang sejatinya mau dilakukan terserah, ditinggalkan juga terserah. Ya. Karena ada sebagian orang di zaman sekarang menemukan misalnya metode pengobatan, metode diet, lalu kemudian disandingkan dengan masalah agama. Kemudian nanti kadang didakwahkan dengan mengaitkannya pada ayat-ayat atau hadis-hadis.
Nanti seolah-olah seperti tadi, itu adalah pengobatan akhir zaman yang sunnah untuk dikerjakan, yang barang siapa mengerjakannya maka berpahala. Makan tempe itu jadi sunnah Nabi. Ya, maka ini salah. Maka ini perhatikan wahai salafi. Kita adalah seorang salafi yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar, tapi lihat-lihat. Jangan sampai cara Anda mengajak kepada yang ma'ruf, caranya tidak ma'ruf. Jangan sampai Anda nahi mungkar dengan cara yang mungkar juga, bahkan lebih mungkar lagi daripada kemungkaran yang Anda sedang nahi itu. Dan satu lagi, perhatikan juga apakah betul yang Anda ajarkan itu, yang Anda ajak orang melakukannya benar-benar sebuah ma'ruf di dalam Islam? Atau jangan-jangan dia adat istiadat saja, hal yang mubah saja. Dan perhatikan juga, jangan sampai Anda nahi mungkar padahal ternyata yang Anda klaim sebagai kemungkaran, yang Anda ingin orang meninggalkannya, ternyata itu bukan kemungkaran. Di dalam Islam biasa saja. Seperti tadi saya contohkan, tutup kepala. Waktu di kajian itu saya mencatat ada beberapa contoh, tapi qadarullah saya nggak sempat pindahin ke sini karena baru terfikirnya baru sekarang ini. Tapi di buku catatan daurah itu ada beberapa contoh yang saya tulis. Songkok, sama pengobatan tadi itu. Selanjutnya yang ke-10. Di antara sifat seorang salafi adalah membantah orang yang menyelisih manhaj salaf. Apakah dia muslim ataukah dia kafir, setinggi dan serendah apapun kedudukannya, baik menyelisihnya dengan sengaja maupun karena kesalahan. Dan itu tidak termasuk menjelek-jelekkan dan menganggap rendah, melainkan termasuk nasihat dan kasih sayang kepada orang yang dibantah. Meskipun jamaah ini pun agak susah nata hatinya. Menata hati kita sedang membantah karena kebencian dan kasih sayang, itu memang agak sulit-sulit. Agak sulit kalau tidak dilatih. Ya. Saya ingat waktu saya awal-awal belajar ngaji. Belajar ngaji. Saya ingat waktu awal-awal saya ngaji sunnah, ngaji salaf, itu tahun 2006. Saya tobat itu di bulan Ramadan yang tahunnya tahun 2005. Baru mulai bergeser sedikit demi sedikit. Mulai saya lebih rasa tenang kalau saya ikut kajian sunnah aja. Mulai tahun ini saya nggak mau campur-campur. Itu mulai di tahun 2006. Tahun 2007 setahun ngaji kayaknya itu ilmu kayak udah banyak. Dan memang begitu kan? Setiap dari kita pasti melewati fase itu. Kata para ulama, man talabal ilma shibran takabbar. Siapa yang menuntut ilmunya baru sejengkal, itu kayak udah banyak ilmunya rasanya. Padahal enggak begitu. Itu termasuk takabur. Saya pernah melalui fase itu. Kebetulan saya kuliah di kampus Islam. Tapi salah satu dosen perempuan kami, dia tidak menggunakan jilbab bahkan. Dan tidak ada yang berani menentang karena dia termasuk doktornya. Ya, jadi saya ngomong sama teman asrama. Mas, nanti kan itu ada kesempatan kultum kan pas siang giliran. Iya. Aku nanti mau kultum aku mau sindir itu ibunya. Masa ini kampus Islam dosennya nggak pakai jilbab. Kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Kita harus bantah pemikirannya. Nanti diikutin sama orang. Kemudian teman saya itu bilang, karena dia lebih lama, bahkan yang memperkenalkan saya kepada sunnah yaitu dia. Dia bilang gini, kita kalau mau membantah orang, mau meluruskan orang, itu juga perhatikan niatnya. Kalau dari ceritamu ini, lebih banyak karena kebencianmu. Memang ada kecemburuanmu dalam agama. Tapi lebih dominan yang terasa nanti ketika kamu ceramah, itu kamu kayak lagi mengungkapkan rasa bencimu. Bukan karena rasa cinta kita kepada orang yang ingin kita luruskan. Akhirnya siang itu saya cancel, gak jadi kultum. Karena setelah diceramain begitu, iya juga ya. Karena memang itu yang saya rasakan. Makanya di sini disebutkan, itu termasuk nasihat dan kasih sayang terhadap orang yang dibantah.
Jadi kalau kita mau amar ma'ruf nahi mungkar, membantah pemikiran, itu juga jangan sampai di hati ini mendominasi rasa bencinya. Ya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah ditanya, mana yang Anda lebih sukai? Orang puasa, sholat, i'tikaf, atau membantah ahli bidah? Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, puasa, sholat, i'tikaf itu pahalanya buat dia sendiri. Kebaikannya, dampaknya buat pelakunya saja. Sholat, puasa, i'tikafnya buat dia saja. Tapi kalau seseorang membantah ahli bid'ah dan meluruskannya, maka ini kebaikan buat dirinya dan kepada kaum muslimin. Karena menjadi berkurang pengaruh buruknya kepada orang lain. Harus dicatat di situ. Saya nggak punya bolpen. Punya bolpen satu? Harus dicatat di situ. Membantah ini harus ada ilmunya. Harus ada ilmu. Minimal terkait yang sedang dibantah. Karena memang kita tidak mungkin juga menguasai semua ilmu. Tapi paling tidak yang mau kita bantah ini, ilmunya kita punya. Ilmu terkait yang dibantah. Kita punya teman misalnya. Teman ini suka pergi ke kuburan, bersemedi di situ saat i'tikaf satu malam. Bahkan satu hari satu malam, sholatnya dia jamak misalnya. Dia jamak plus kodok gitu. Demi i'tikafnya di kuburan. Kita membantah dia. Seandainya pun perbuatanmu itu sunnah. Mana boleh yang sunnah itu meninggalkan yang wajib. Mana boleh yang sunnah itu ngalah-ngalahin yang wajib. Terus sholatnya jadi dikodok 5 waktu. Ya kan? Kalau dia tanya balik, apa dalilnya? Baru kita, dalilnya? Kira-kira jadi tanya sendiri. Menurutmu dalilnya apa? Loh, kamu tadi yang bantah aku. Kenapa kamu bilang tidak boleh? Jadi ilmu terkait yang sedang dibantah juga harus dikuasai. Bahannya itu dikumpulkan. Bahannya betul-betul dikumpulkan supaya nanti tidak blunder sendiri. Begitu. Saya jadi teringat ya. Tak catat dulu. Saya pernah bantah profesor dalam sebuah seminar poligami. Agim itu poligami tahun berapa, ingat enggak? Aduh, sudah tidak ingat ya. 2006, 2007. Hebohnya. Di kampus saya, kampus Islam ini, itu jadikan sebuah seminar poligami. Dihadirkan profesor dari IAIN Sunan Kalijaga Jogja. Aktivis perempuan. Oh, bisa tahu kan pasti dia pemikirannya apa. Okay. Doktor dari kampus kami sendiri. Nah, 3 nih panelis. 3 apa 4 gitu. Saya ikut hadir di situ. Kemudian profesor yang dari IAIN, dia bilang, sebenarnya Nabi itu mengharamkan poligami. Buktinya Ali bin Abi Thalib itu mau minta izin poligami, tidak diizinkan sama Nabi. Berarti apa kesimpulannya? Poligami itu boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Gitu. Saya sudah nyatat aja. Oh ya. tak catat gitu kan. Saya duduk sama Mas yang tadi yang bilangin saya jauh sokultum itu loh. Saya kemana-mana berdua sama dia karena saya kenal sunnah, kenal salaf itu dari dia gitu. Saya ajakin, Mas Bram, yuk kita ikut hadir seminar poligami itu. Gitu. Kami duduk sama-sama, saya nyatat gitu. Tapi saya sudah tahu bahannya. Ya kan? Sudah tahu bantahan-bantahannya. Nah, sudah selesai. Silakan ada yang mau bertanya, saya angkat tangan. Ya. Ya silakan masnya. Kan kelihatan saya masih mas-mas kan. Kalau sekarang kan mas-mas juga. Ya masnya silakan. Saya berdiri. Pak Profesor
tadi mengatakan bahwa Nabi itu mengharamkan poligami karena Ali bin Abi Thalib minta izin poligami tapi tidak diizinkan. Sepertinya Pak Profesor pemahamannya baru setengah. Pak Profesor bisa nggak lanjutkan ceritanya itu? Kenapa Nabi larang? Saya jelasin. Ini mahasiswa nih. Mahasiswa teknik loh. Bukan mahasiswa agama. Bantah profesor agama. Itu kelanjutannya adalah Nabi tidak mengizinkan Ali untuk poligami. Karena madunya nanti itu adalah anaknya Abu Jahal. Juwairiyah binti Abi Jahal. Dan Nabi tidak suka kalau anaknya Nabi, Fatimah binti Rasulullah, dijadikan di madu bersama anaknya musuh Rasul. Nabi tidak izinkan Ali bin Abi Thalib untuk berpoligami karena madunya nanti adalah anak musuhnya Rasul. Mau digabung satu rumah tangga dengan anaknya Rasul. Bukan karena poligaminya, tapi karena pilihan Ali adalah Juwairiyah binti Abi Jahal. Artinya, gini teman-teman. Kita juga kalau membantah sesuatu harus tahu juga bahannya. Nanti kita membantah sesuatu ternyata kita tidak cukup bahan, malah jadi blunder sendiri. Begitu. Lanjut ya. Yang ke-11, seorang salafi itu harus bisa membedakan mana kesalahan yang berasal dari ulama, yang dakwanya itu di atas manhaj sunnah, sehingga kesalahannya itu termasuk ijtihad, dengan kesalahan yang asalnya adalah dari penyuruh bid'ah, dari orang-orang yang dakwanya adalah dimulai dari manhaj yang bukan sunnah, sehingga kesalahan mereka terhitung bid'ah. Kira-kira paham enggak? Ini ulama ahlus sunnah. Atau kalau sekarang ini ustadz ahlus sunnah. Bisa jadi dia melakukan kesalahan. Salah ijtihad, salah dalil, salah mengira, dia pikir tasawur masalahnya adalah beginian begitu. Lalu kemudian salah ijtihadnya. Dengan ini ada ahli bid'ah nih. Yang bisa jadi pada banyak hal dia benar. Karena ya pada sebagian hal yang sebenarnya juga diketahui orang banyak itu benar. Kita harus bisa beda-bedakan dalam menyikapi seorang ulama ahlus sunnah yang ada kesalahan, tetap harus hormat. Kalau kita di zaman sekarang, saya ajak teman-teman, ustadz-ustadz kita itu tidak ada yang luput dari kesalahan. Pasti kadang-kadang ada salahnya. Tapi kesalahannya tidak boleh membuat kita kemudian merendahkan dirinya. Karena kebaikannya terlalu banyak. Karena di sana ada lagi ahli bid'ah. Yang bisa jadi ahli bid'ah ini memberikan pernyataan yang itu memang kebenaran. Maka ini tetap saja diperlakukan sebagai ahli bid'ah yang ilmunya tidak diambil. Ya, lupakan soal ahli bid'ahnya. Yang ini aja tadi. Ahlus sunnah. Kadang-kadang ketika kita dapati ustadz kita melakukan sebuah kesalahan, lalu kemudian tiba-tiba seketika hilang hormat kita padanya. Padahal bisa jadi kebaikannya dia jauh lebih banyak. Kalau yang saya bisa contohkan karena saya bertemu dengan orangnya, saya menimba ilmu beberapa waktu setelah saya mendengar fitnah terhadap diri beliau, sebatas apa yang saya bisa ketahui. Misalnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi, rahimahullah, sudah wafat karena COVID kemarin. Beliau itu di antara ulama yang ada di zaman sekarang yang produktif, menulis kitab-kitab ilmiah. Dan banyak ulama yang memuji karya-karyanya. Kitab beliau tidak kurang dari 200-an judul. Tapi lalu kemudian ada satu kalam beliau dalam salah satu kitabnya yang kemudian itu dianggap sebagai ulama sebagai sebuah kesalahan. Lalu orang ramai-ramai membantahnya, membantai dirinya, dibantai kehormatan. Dianggap buku-bukunya yang 200 itu adalah buku-buku yang tidak lebih berharga daripada bacaan anak TK. Yang itu semua adalah karya-karya. Intinya semua yang sifatnya merendahkan.
Padahal bisa jadi kalau memang ada kesalahannya 1, 2, ya, itu bisa dibantah dengan ilmiah. Syekh Ali Hasan ini salah satu muridnya Syekh Albani. Beliau kena dalam tanda kutip fitnah. Dikatakan punya karya yang di situ ada pemahaman murji'ah. Apa itu murji'ah? Nanti teman-teman bisa baca di bagian belakang. Oh, ini pemahamannya ada menyimpangnya. Intinya seperti itu ya. Kena fitnah di situ. Ada perkataan beliau yang dimaknai demikian. Guru saya, Syekh Sa'ad Asy-Syadzili, pada tahun 2013 beliau kami bawa ke Indonesia untuk pertama kalinya. Ketika beliau di pesawat, tahu kalau ternyata Syekh Ali Hasan ada di Indonesia, maka beliau begitu landing di Jakarta langsung bilang gini, Muflih, agendakan sama panitia, saya ketemu dengan beliau. Saya udah mikir gini, Syekh, nanti kalau antum ke sana, dilihat orang, dijepret, lalu kemudian antum bertemu dengan orang yang kena fitnah di sini, nanti antum kena juga. Beliau bilang apa? Itu kamu udah saya pikirkan. Saya justru berharap sebaliknya. Kalau memang orang mengambil ilmu saya menganggap mereka harusnya bisa menerima kehadiran Syekh Ali Hasan. Karena saya pernah membantah beliau, tapi saya tetap berteman. Kita katakan itu mungkin ada sebuah kesalahan kalam yang perlu diluruskan, tapi tidak kemudian untuk menjatuhkan kehormatannya. Pokoknya agendakan. Beliau ngomong itu sampai kira-kira jam 11:30 malam. Ya. Begitu sholat subuh, mungkin teman-teman pernah dengar saya cerita, saya di Jakarta sholat subuh ketinggalan, terus dipanggil Syekh Syastri, sini, ulangi sholatmu karena kamu sholatnya di sendirian di belakang. Pernah dengar? Nah, kejadiannya sama persis itu. Di waktu itu juga, Muflih. Yang tadi malam, permintaan saya ketemu Syekh Ali Hasan, jangan lupa ya. Itu kejadiannya sama, di subuh yang sama. Jangan lupa agendakan. Dan tidak usah dibikin berat. Ya sudah Syekh. Pokoknya ikut aja. Ya Syekh. Jadi saya ngomong sama panitia, akhirnya kita daurah kurang lebih 3 hari di Bogor. Kemudian dibelikan tiket langsung terbang ke Surabaya, ke Trawas. Karena di Trawas juga sedang ada daurah para asatidzah bersama Syekh Ali Hasan. Ketemu beliau yang dibantah dan yang bantah, ketemu, pelukan, ngobrol, makan bareng. Demikian ulama Ahlussunnah. Mungkin ada sebagian pemikiran, tapi mereka menganggap ini Ahlussunnah yang mungkin ada sedikit kesalahan. Yang mana sih di antara kita yang tidak luput dari kesalahan? Ustadz mana yang tidak ada kesalahannya? Ngobrol, saya saksi matanya. Kemudian ditanya, ada sesi kajian lagi nggak? Oh nanti Syekh, bagaimana kalau kita bikin liqa maftuh? Liqa maftuh artinya sarasehan gitu ya. Langsung yang tadinya sering istirahat, diganti sesinya. Liqa maftuh. Syekh Ali Hasan, Syekh Syadzili. Satunya itu keingat saya Syekh Dr. Ziyad Abbadi. Yang jelas 2 orang yang ada ikhtilaf dalam satu masalah, duduk bareng. Dan yang bantah ini yang menginisiasi dan minta. Maksudnya adalah supaya orang-orang melihat, begini kami Ahlussunnah, menyikapi kesalahan saudara kami tidak berlebihan. Tidak hingga kemudian menghilangkan kehormatannya. Duduk bareng. Sudah selesai ngisi kajian, tanya jawab. Kemudian makan siang, Syekh Syastri terbang. Pergi ke Jogja, saya temani. Lalu kami ke Singapura, lalu kami pulang. Ini perjalanan capek loh teman-teman. Saya ingat kami harus nginep di Hotel Jakarta. Demi dapat penerbangan pertama ke Surabaya. Setelah sholat subuh. Langsung sampai Surabaya, naik beberapa jam lagi ke Trawas. Karena tujuan beliau adalah ingin mencontohkan kepada ustadz-ustadz yang ada di Indonesia. Kalian da'i salafi. Menyikapi saudara-saudara kalian jangan berlebihan. Kalian satu sama yang lain gak ada yang luput dari kesalahan. Dipaksa kami untuk mencontoh itu. Ini yang dimaksud di nomor 11 tadi. Lanjut ke 12. Seorang salafi taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menaati orang-orang yang telah dijadikan Allah Ta'ala sebagai ulil amri. Salafi itu tidak memberontak kepada mereka.
bahkan mendoakan supaya ulil amri ini diberikan kebaikan dan keselamatan, tapi tetap dinasehati dengan cara yang jujur. Ini juga teman-teman mau baca detail masalah ini, Syekh Ibrahim Ruhaili yang kemarin kita timba ilmunya soal amal ma'ruf nahi munkar, beliau juga punya buku yang lain yang berkaitan dengan ulil amri. Saya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Tindak Tanduk Penguasa dan Hal-hal yang Disyariatkan bagi Rakyat untuk Menyikapinya. Diterjemahkan dari kitab Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam. Wa ma yushra'u lirra'iyyati minal ahkam. Wa ma tushra'u lirra'iyyati minal ahkam. Saya sudah terjemahkan. Yang intinya adalah bagaimana caranya kita menyikapi pemimpin manakala mereka ada kesalahan. Kalau mau dijabarkan lebih luas lagi, pemimpin itu ada yang baik dan harus didukung. Ada yang memerintahkan yang sunnah. Ada yang memaksakan yang mubah. Ada yang memaksakan yang makruh. Bahkan ada yang menyuruh yang haram. Bagaimana kita menyikapi itu semua? Seperti mendukung pemerintah yang baik dan menjalankan sholat 5 waktu. Mendukung perintahnya ulil amri bila dia menyerukan, mengajak orang mengerjakan yang sunnah. Misalnya saja hari Arafah besok pemerintah lewat Kemenak memberikan edaran, mari kaum muslimin di Indonesia puasa Arafah. Ya, maka harus didukung. Kemudian yang didukung dan bahkan hukumnya bisa jadi berubah menjadi wajib. Ada rinciannya. Bagaimana kalau dia memerintahkan yang mubah? Seperti memerintahkan menaati lampu merah, memerintahkan orang untuk bikin STNK, BPKB dan lain-lain. Bikin paspor, bikin KTP dan itu semua perkara mubah. Bagaimana kalau dia mengajak orang untuk mengerjakan yang makruh? Ya, bagaimana kalau ternyata ada yang haram malah dia suruh? Ini semua ada rinciannya di dalam buku itu. Yang jelas, Salafi tidak boleh mengajak kaum muslimin untuk memberontak. Mana yang akan lebih membawa perubahan kepada pemerintah? Menjelek-jelekkan, apa mendoakan supaya dia dapat taufik dan hidayah? Mendoakan. Tapi kalau dia punya kesalahan, maka hendaknya tetap dinasihati bila kita punya kemampuan. Dinasihati, jangan juga dibiarkan. Misal kita kebetulan teman akrabnya misalnya wali kota. Anggap saja misalnya wali kota, bukan Balikpapan ya. Misalnya wali kota ini mau bikin acara menghanyutkan sesajen di laut. Kita temennya. Maka jangan kita biarkan. Kita minta waktu bagaimana caranya. Lalu kemudian kita nasihati, Pak, itu termasuk. Khawatirnya termasuk berbuatan syirik. Nanti khawatir kan malah bukannya menghilangkan bencana, malah mendatangkan bala. Nah, dinasihati dengan cara yang jujur. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian orang ada yang berkata, saya baru hijrah. Saya ingin ikut pengajian, saya ingin belajar Islam. Tapi saya bingung, mulai dari mana saya harus belajar. Ada lagi yang berkata, saya mau ikut kajian, tapi setelah sampai di tempat kajian, rupanya pembahasan sudah ada di tengah buku. Sebagian teman-teman yang ikut kajian online, kadang ada yang berkata, saya kalau ikut kajian online 1-2 jam, terus terang kadang kurang fokus. Itulah kenapa Mufid Islamic Academy atau MIA hadir di tengah-tengah kaum muslimin untuk menawarkan metodologi pembelajaran melalui kitab-kitab para ulama secara terstruktur dan berjenjang. Di Mufid Islamic Academy, kita belajar Islam dari dasar. Belajarnya secara runut dan sistematis. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan, khususnya bagi orang-orang yang baru hijrah atau yang baru ingin belajar Islam. Materi pelajaran menggunakan kitab-kitab para ulama dan dibahas dengan video pendek yang mudah dipahami. Penjelasan disertai contoh sederhana dan analogi yang memudahkan. Video materi diproduksi high quality baik audio maupun visual. Diajarkan dalam beberapa level atau mustawa, dan ada ujian serta sertifikasi kenaikan level atau mustawa. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Saya lanjutkan supaya selesai malam ini juga untuk bab yang ke-7. Sifat salafi yang ke-13 adalah hikmah dalam berdakwah. Mengajak kepada Allah. Apa itu hikmah? Kata penulis, hikmah itu adalah sesuai dan benar
dalam perkataan dan perbuatan, serta menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saya beri contoh. Waktu sekolah ada ujian, maka yang hikmah justru menghukum yang mencontek. Dan memberikan penghargaan kepada yang jujur. Justru tidak hikmah kalau yang nyontek dan yang jujur sama nilainya. Karena hikmah tadi adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Itu sama seperti kalau kita dapat suatu kemungkaran, memang pas waktunya untuk diingkari, kita punya kemampuan, kita yakin yang kita ingkari ini juga bisa menerima, maka justru tidak hikmah kalau kemudian kita biarkan. Kita harus ajak orang untuk berjalan di atas jalan Allah dengan cara yang hikmah, dan hikmah itu adalah menempatkan pada tempatnya. Saya beri contoh yang baru kejadian kemarin. Ini akhi, mohon maaf ya, saya kasih jadikan contoh. Mungkin dia nonton. Saya punya jamaah umroh. Dia jalan sama saudaranya. Ketika kita mau berangkat ke Mekah, mungkin karena saudaranya awam, belum soal keislaman menjalankannya belum betul-betul tidak sempurna juga, tapi belum betul-betul lurus lah gitu ya. Apa yang membahasakannya itu? Belum betul-betul ngikut sunnah gitu. Maka dia pakai celana. Sementara keyakinan kita dalam soal hukum wanita dalam berpakaian, mau dalam ihram kah, bukan ihram kah, bila dia menggunakan celana sebagai luaran, maka ini belum menutup aurat secara sempurna. Gitu kan? Maka saya bilang sama kakaknya, karena kakaknya sudah ngaji, antum gak kasih tahu adik antum? Oh Ustaz, tadi gak lihat ini. Jangan gak kasih tahu loh ya. Ya, soalnya dari kemarin tak perhatikan antum ada hal-hal yang kita sudah sama-sama tahu nih. Karena kita bersahabat sejak 2007. Itu antum punya kemampuan untuk mengajak. Tapi jangan gak diajak, soalnya saya lihat antum gak ngajak. Karena justru tidak hikmah kalau antum biarkan adik antum berangkat ke Mekah dengan menggunakan celana. Iya Ustaz, temani, suruh ganti, jadi gamis. Tadi saya lihat juga gak pakai kaos kaki, padahal saya sudah di briefing di manasik pemantapan, saya bilang pakai kaos kaki. Temani, kontrol. Udah lama beberapa menit, akhirnya balik, sudah ganti gamis dan sudah pakai kaos kaki. Tapi kita sebagai kakak, kita sebagai orang tua yang punya kemampuan untuk ngomong, maka harusnya kita ngomong. Kalau kita tidak ngomong, tidak mengarahkan, justru kita tidak hikmah dalam berdakwah. Saya mau kasih contoh, yang contoh ini kekinian. Tadi apa ya? Ihram dengan celana. Ini nanti bisa debatable ya. Tapi saya suarakan sekarang versi saya. Kalau ada yang mau tidak setuju tidak apa-apa. Tidak setuju tidak apa-apa. Kita tempatkan orang pada tempatnya di dalam dakwah sesuai dengan kadar keilmuannya. Identiknya kalau seorang ustadz itu punya paket ilmu minimal. Saya nggak bilang paket komplit, tapi minimal paket dasarnya. Apa kalau mesen KFC paket apa tuh? Paket standarnya. Ya. Standarnya kayak apa? Ada minum, ada ayam sama nasi. Kalau dia punya kentang, punya burger dan lain-lain lebih bagus lagi. Tapi pakai standar. Kalau dia mau dipanggil ustadz, bisa baca kitab. Belajar usul. Dan ngerti ilmu usul. Kalau mengajar kitab fikih harusnya sudah tahu dan pernah belajar, pernah tamat buku yang berkenaan kaidah-kaidah fikih. Itu baru paket standar dikatakan seorang ustadz.
Tapi kalau belum bisa baca kitab, maka perlu dipanggil dengan panggilan yang membedakan. Seperti misalnya guru di sekolah, yang mungkin dia basicnya belum bisa baca kitab, tapi dia bisa baca Quran. Saya pribadi di sekolah saya, di Mufid, semuanya saya panggil muallim, muallimah. Guru-guru laki-laki kita panggil muallim. Guru-guru perempuan kita panggil muallimah. Murid tetap memberikan penghormatan kepada guru-gurunya. Tapi guru-guru kami, mereka juga di luaran, di masyarakat juga bisa membawa diri bahwa kami ini belum pada taraf dipanggil seorang ustadz. Khawatirnya nanti di tengah jalan dipanggil anak murid, Ustadz. Anak mamanya wali murid juga panggil Ustadz, Ustazah. Bapaknya anak murid panggil Ustadz, Ustazah. Lama-lama yang lain Ustadz, Ustazah, Ustadz, Ustazah. Lama-lama terbawa di dalam diri saya Ustadz, saya Ustazah. Nanti di situ ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama tidak bisa menghandle ego, lalu kemudian menempatkan diri sebagai Ustadz betulan. Ngisi khutbah. Tanpa rekomendasi. Menamakan diri Ustadz, mencantumkan diri di pamflet Ustadz. Bikin kajian sendiri, bikin kajian sendiri. Tapi belum bisa baca kitab. Ketika di kemungkinan pertama dia tidak bisa menghandle ego dirinya. Kemungkinan kedua dia bisa handle ego dirinya, tapi orang kemudian merendahkannya. Antum Ustadz ya, katanya Ustadz, tapi kok tidak bisa baca kitab, tapi kok antum Ustadz, tapi kok tidak pernah disuruh khutbah Jumat, kok antum tidak pernah bikin kajian, berarti antum belum layak dong jadi Ustadz. Orang malah merendahkan setelahnya. Ya. Ini kemarin saya sudah sampaikan di grup Asatidzah Balikpapan. Mungkin perlu didiskusikan, ya, atau perlu disuarakan bagaimana cara menempatkan guru-guru kita yang kita sangat butuh mereka untuk mengajari anak-anak kita di sekolah-sekolah dengan panggilan yang sesuai dengan diri mereka, karena itu adalah hikmah dalam berdakwah. Hikmah dalam berdakwah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kata penulis, kadang dakwah itu lemah lembut, kadang harus tegas. Kadang lemah lembut, kadang terpaksa keras. Dan ini harus pahami teman-teman, tidak mesti lemah lembut terus. Kadang ada harus kerasnya. Tapi bisa jadi pada suatu ketika pas kita yang salah, pas kita yang kena kerasnya. Dan begitu Nabi SAW, beliau kalau dengan orang awam lemah lembut. Tapi dengan sahabat-sahabat yang sudah tahu hukum bisa dikerasi. Pernah dengar pastinya tentang badui kencing di masjid. Ya kan? Apa yang dilakukan Nabi? Karena Nabi tahu itu cuma orang badui, orang awam. Nabi bilang, ketika ada yang, Rasulullah kita pukulin. Jangan. Sabar. Biarkan dia selesai dulu kencing. Mana dikasih kesempatan kencing sampai selesai. Karena Nabi khawatir, nanti kalau diusir, kencingnya malah kemana-mana. Semakin susah membersihkannya. Belum lagi dia akhirnya lari, lalu dia bilang gini, gak usah masuk Islam. Meskipun kamu masuk Islam, Muhammad itu saya aja dipukuli. Malah orang takut masuk Islam. Tapi Nabi bilang, sabar. Sudah selesai, dipanggil. Fulan sini. Sesungguhnya ini masjid. Masjid ini tidak layak kecuali hanya untuk sholat, berzikir dan membaca Quran. Nabi ngomongnya lemah lembut. Tapi coba Abu Bakar yang begitu, pasti disemprot. Buktinya siapa? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi, utusannya Nabi pergi ke Yaman. Suatu hari mengimami orang baca Al-Baqarah. Sampai-sampai di belakang ada yang tidak tahan, dia mundur ke belakang. Yang mundur di belakang ini dihinanya. Itu munafik. Yang dikatakan munafik, jengkel, dia ngomong sama Nabi. Ya Rasulullah, saya kemarin tidak suka saya diomongin sama Mu'adz itu, saya dibilang munafik. Saya tuh mundur karena dia baca Al-Baqarah. Mushaf Maghrib. Atau sholat Isya. Al-Baqarah. Kami ini orang-orang penggembala yang butuh waktu untuk ngurusin unta, ngurusin kambing, ngurusin tanaman. Tidak bisa kami diimami selama itu. Al-Baqarah. Apa yang dilakukan Nabi? Mu'adz dipanggil, dimaki.
Afattanun anta ya Mu'ad? Apa kamu bikin fitnah wahai Mu'ad? Diulang 3 kali. Ada orang-orang di antara kalian yang bikin manusia lari dari sholat, lari dari masjid. Dikerasin sama Nabi. Jadi dakwah itu ada kalanya lemah lembut, tergantung siapa yang kita ajak ngomong. Ada dakwah terpaksa, tegas dan keras ketika kita bicara sama yang lain. Sebagian ikhwan, ada yang ngajinya sudah 5 tahun, 10 tahun. Begitu dikerasi sama ustadz, apa dakwah tidak lemah lembut? Cekos. Padahal ternyata ditegurnya cuma 1 kali. Misalnya ngantuk di masjid. Ngaji 10 tahun kan? Tidur, setiap kali khutbah Jumat tidur, kajian subuh tidur, kajian maghrib tidur, kajian tidur. Suatu hari akhirnya jengkel ustadznya kan karena lihat dia tidur terus. Flat. Antum kalau ndak bisa tahan ngantuk, pulang. Sesekali dimarahin gitu. Silakan antum keluar. Kalau antum merasa ngantuk, antum bisa wudu. Kalau antum mau tidur bukan di sini tempatnya. Oh dia keluar sakit hati. Dipermalukan aku di tengah kajian. Mulai hari ini jangan harap aku. Aduh, habis itu tidak belajar sama sekali. Habis itu jadi ahli bidah. 2 terakhir, dan ini sudah tidak perlu lagi dijelaskan karena sudah habis waktu. Yang ke-14, memberikan perhatian yang besar. Seorang salafi itu perhatian terhadap ilmu Al-Quran, ilmu sunnah. Maka jangan bilang salafi kalau tidak mau ikut tahsin kalau memang belum bisa ngaji. Kalau belum bisa ngaji harus mau ikut tahsin. Harus mau. Metode terbaik bagi orang yang belum bisa ngaji di usia tua, metode terbaiknya namanya metode pengakuan. Mengaku kalau belum bisa mengaji. Dan tidak malu. Sebagian orang tidak mau belajar karena malu. Yang terakhir adalah bersemangat melakukan tasfiyah dan tarbiyah di dalam masalah agama, dan insya Allah itu nanti ada babnya tersendiri, beberapa bab lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.